Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Kita kembali lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Di minggu ini saudara, kita mau datang sama Tuhan dengan sukacita saudara. Yang percaya amin, angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan, apa yang gak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Untuk itu saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengundang kerajaan-Mu datang di tempat ini Tuhan. Biar kasih-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian. Duka cita kami menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai buat Tuhan. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Oh. Mana yang tahu pujian ini sama-sama kita naikkan saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Mari lagi saudara kita naikkan pujian ini. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Mari sama-sama katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini
Lagi saudara kata ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lagi saudara katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Berikan tepuk tangan yang meriah, yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara, hari-hari ini saudara, kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, tetap berharap sama Tuhan Yesus saudara. Selama kami masih ada Tuhan, kami mau Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berikan saudara waktu 1-2 menit untuk bersyukur sama Tuhan. Mari kita datang hampiri tahtanya saudara. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Tuhan. Hadirlah Tuhan, penuhi setiap kami. Ku tinggikan nama-Mu. Ku agungkan nama-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan, yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu sama Tuhan Yesus saudara. Kita katakan pujian ini. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari kita naikkan pujian ini, saudara. Biar pujian ini menjadi doa setiap kita, saudara. Sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, menyanyikan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah Dia, saudara. Mari sembah Dia, saudara. Ora
kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar janji-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap firman yang ditabur Tuhan. Biar firman itu Tuhan tertanam dalam hidup kami. Firman itu Tuhan bertumbuh dalam hidup kami Tuhan Yesus. Firman itu berbuah-buah dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terus pakai setiap kami Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi menjelang siang hari ini. Apa kabarnya? Bapak Ibu dan Saudara semuanya baik dan luar biasa? Puji Tuhan, angkat lambaikan tangan saudara kalau kabar saudara baik. Haleluya. Saya bersyukur bisa bertemu kembali dalam Zoom ibadah online bersama dengan Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang sangat ajaib dan selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu, tidak terasa sudah lebih dari hampir 3 bulan kita ada work from home dan kita sudah juga beribadah di rumah. Dan kita bersyukur dalam keadaan demikian tetap kita semua dipelihara, diberkati, dibela Tuhan, bahkan ditolong Tuhan dalam setiap keadaan. Bapak Ibu dan saudaraku, pada saat sebentar kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudaraku, siapkan anggur dan rotinya sebelum saudara memasuki perjamuan kudus pada saat setelah firman Tuhan disampaikan. Mari bersama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan sebelum firman Tuhan kita dengarkan. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami berterima kasih atas semua kemenugeraan dan luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama. Kami percaya karena kebaikan Tuhan kami ada. Berfirmanlah buat kami, sampaikan menjadi isi hati Tuhan. Urapi kami dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus menerangi kami Bapa. Dalam satu nama kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi ini saya mau bertanya siang hari ini, apakah Bapak Ibu yang berada hari ini ada semuanya tidak punya masalah? Adakah yang Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Angkat tangan saudara. Oh, berapa banyak dari Bapak Ibu yang hadir hari ini berkata, saya punya masalah? Angkat tangannya. Oh, ada yang angkat, ada yang tidak Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, hari ini saya mau ngajar Bapak Ibu untuk bersama-sama bagaimana saudara bersikap dalam menghadapi sebuah persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita buka di dalam Alkitab Amsal pasal 14 ayat 29 berkata demikian, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Di dalam Kolose pasal ketiga ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, saudaraku, setiap manusia pasti tidak menginginkan masalah. Benar Bapak Ibu? Semuanya pasti tidak menginginkan masalah. Begitu pula masalah yang ada hari-hari yang sedang saudara dan saya hadapi, yang sedang menerpa, membuat manusia itu menjadi bingung. Membuat manusia punya tekanan atau stres sekali lagi. Gelisah dalam menghadapi persoalan masalah ini. Bahkan tidak sedikit orang berusaha mengakhiri karena tidak kuat menghadapi masalahnya dengan cara-cara yang tidak dikenan Tuhan. Bapak Ibu, banyak contoh-contoh anak-anak muda yang ada, bahkan semisal ada di negara-negara yang maju pun sedang dalam masalah yang terjadi ketika mereka anak-anak muda punya persoalan masalah, mereka mengambil satu jalan yang pintas untuk mereka lakukan untuk menghindari dari sebuah masalah. Bahkan di negeri kita Indonesia pun demikian. Bapak Ibu, masalah adalah merupakan suatu bagian di dalam kehidupan setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kapan di mana saja masalah itu selalu menghadang kita. Masalah itu selalu ada. Masalah tidak memandang usia, tua dan muda, tidak memandang status, dia kaya atau miskin Bapak Ibu. Kadang-kala masalah itu datang dengan tiba-tiba tanpa kita bisa harapkan. Bahkan kadang-kala masalah itu datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengalami demikian? Ya, saya percaya kita sudah mengalami demikian dalam hidup ini. Bapak Ibu kasih Yesus, ketika saudara menghadapi masalah yang terjadi hari-hari ini, pandemi COVID-19, COVID Corona, Bapak Ibu yang sedang menyerbu bangsa-bangsa, negara-negara, saudara sih membuat persoalan masalah yang begitu panjang yang terjadi sampai hari ini kita di rumah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus dan saudaraku dalam Yesus, negara, kota-kota berpengaruh dengan keadaan demikian. Bahkan sampai keluarga pribadi menjadi sebuah masalah yang sangat serius yang sedang dihadapi. Dan berbagai macam respon yang terjadi sedang dihadapi oleh setiap orang yang menghadapi dalam namanya COVID-19 ini. Bahkan kalau Bapak Ibu memperhatikan yang terjadi sedang di Amerika, sudah ada masalah COVID. Sekarang ada masalah yang lebih mengerikan, adanya masalah dengan kerusuhan-kerusuhan di berbagai negara bagian. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, tiba-tiba bertubi-tubi dihadapi oleh manusia. Ada beberapa tipe manusia yang menghadapi suatu persoalan, suatu masalah. Tipe yang pertama Bapak Ibu, ketika seorang menghadapi masalah, persoalan terjadi, mereka hadapi dengan panik atau takut. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang saudaraku di tempat ini yang panik atau takut menghadapi ketika engkau menghadapi masalah? Ada? Wah. Ketika seseorang menghadapi persoalan atau masalah, dan ia begitu panik, ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan mungkin dia pikir dia sedang seperti di sebuah ujung dari sebuah tebing. Masalah yang dihadapi begitu susah dan sulitnya sehingga dia pikir sudah tinggal masuk ke dalam jurang saja. Sehingga ia pun merasa bahwa dirinya hancur, nggak berdaya lagi. Rasanya mau memilih lari dari persoalan, lari dari problemnya. Dan juga mungkin resikonya dia inginkan sesuatu yang lebih, bukan saja lari. Bisa saja dia menjadi seorang yang menghilangkan nyawanya sendiri. Ada tipe yang berikutnya, ketika dia menghadapi suatu masalah, ada persoalan, dia buat seperti sedang dalam suatu pentas drama, seperti drakor hari-hari ini yang banyak digandrungi oleh para remaja, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Didramatisir Bapak Ibu, seolah-olah dia adalah seorang pemain utama dari sebuah persoalan yang terjadi. Persoalannya biasa, tapi bisa didramatisir Bapak Ibu. Berhadapan seperti dengan masalah the giant problem yang dihadapinya Bapak Ibu. Seperti masalah yang begitu besar yang terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu, ada juga yang ada orang yang ketika saat menghadapi masalah, orang ini adalah orang yang pintar atau orang yang lihai dalam setiap persoalannya. Nah, orang ini ketika menghadapi masalah, dia dengan serius menghadapinya. Nah, tidak heran orang ini dapat mengatasi persoalannya dengan cepat. Namun jika tanpa berdoa, tanpa meminta Tuhan, jangan-jangan ketika dia mengambil keputusan, dia salah. Dan yang keempat, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ketika saudara dan saya ada di dalam masalah, bahkan jarang sekali bisa ditemui, karena orang itu menghadapinya dengan tenang. Ya, biasanya persoalan sebesar apapun yang terjadi, ia tenang. Ia duduk dengan santai, sepertinya tidak ada masalah. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi biasanya adalah orang-orang yang hidupnya benar-benar melekat dengan ciri namanya murid Tuhan. Yang pada saat dia bergumul, dia percaya Tuhan yang sanggup menolong dalam menghadapi persoalannya. Nah Bapak Ibu, dari 4 tipe ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus,
Di posisi manakah saudara sedang berada hari ini ketika saudara dan saya menghadapi masalah? Mungkin saudara hari ini sedang menghadapi masalah yang begitu mengganggu kehidupan saudara, bahkan sampai bisa mengacaukan pikiran saudara. Ingat, jangan menyerah. Jangan menyerah pada hal tersebut, Bapak Ibu. Namun berusahalah mengatasinya dengan menjadikan masalah sebagai pengalaman untuk saudara menjadi orang yang dewasa, semakin dewasa dengan Tuhan. Dan maka menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Dengar baik Bapak Ibu, masalah adalah seperti bumbu kehidupan. Kalau saudara ibu-ibu di rumah memasak tanpa bumbu rasanya gak sedap. Dapat masalah itu juga seperti bumbu Bapak Ibu. Kehidupan saudara seperti demikian. Saudara, ketika engkau berpegang pada firman Tuhan, menemukan jalan keluar untuk setiap masalah kita, maka masalah kita tidak akan berlaku bagi orang percaya kepada Tuhan dengan suatu hal yang mungkin saja engkau akan merasakan gak berlakunya ketika ada tekanan muncul membuatnya jadi orang depresi. Tapi ketika saudara dan saya mengerti masalah itu adalah sebagai bumbu kehidupan saudara dan berserah dengan Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan menang dalam masalah yang terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah masalah tidak berlaku bagi orang yang percaya, bagi orang Kristen? Tidak, Bapak Ibu. Masalah sekali lagi terjadi bagi setiap orang. Bahkan orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sekali lagi kita akan tetap menghadapi masalah demi masalah. Dan saudara dan saya, ketika saudara dan saya memohon kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan buat kita untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Dan Allah di dalam nama Tuhan Yesus berjanji buat saudara dan saya, senantiasa Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dengan demikian saudara, kita tidak perlu khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi praktek ini tidak semudah yang saudara dan saya bisa bayangkan. Kita perlu mengetahui bagaimana kita bersikap supaya saudara dan saya ketika engkau mengalami masalah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, engkau bisa menang menghadapinya. Nah, sebab itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu belajar bersama-sama bagaimana kita bersikap. Yang pertama, kalau kita sudah membaca tadi di dalam Amsal pasal 14 ayat 29 berkata demikian, orang yang sabar besar pengertiannya. Yang pertama, dan kalau Bapak Ibu membaca dalam Daniel pasal yang pertama ayat ke-8, dikatakan begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita membaca dari kedua ayat ini, Bapak Ibu kasih dalam Yesus, sekali lagi masalah yang berkepanjangan itu datang membuat saudara dan saya sekali lagi dapat cepat, mungkin saja saudara merasa ingin dapat cepat terselesaikan, menginginkan jawaban yang instan. Namun Bapak Ibu sekali dalam Tuhan Yesus, ketika saudara berpikir demikian, ingat ketika saudara mengalami masalah, saudara ingin instan, tetapi tidak ada jalan keluar, bisa saja membuat saudara dan saya mulai mencari jalan pintas. Kita mulai menghalalkan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saya ingin memberikan pada saudara contoh seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daniel. Dia adalah salah satu orang yang mengalami atau menghadapi hidup dengan penuh masalah, penuh dengan krisis, problem yang terjadi. Dan tetapi dia menang atas setiap masalahnya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kitab Daniel, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saudaraku, Daniel pastilah ketika saat di dalam Alkitab dituliskan Kejadian pasal 1 ayat 8, ayat 1 sampai seterusnya, dikatakan bahwa ketika saat itu Babilonia menguasai kerajaan Yehuda, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Daniel pastilah masih seusia seorang siswa SMA, seorang remaja. Dia dibawa ke
kerajaan Babilonia. Kepembuangan Bapak di Babilonia. Secara tiba-tiba ia dimasukkan ke dalam situasi di mana ada paham yang tidak jelas merusak kehidupannya di dalam kerajaan istana Babilonia yang terjadi di sana. Di sini saudara akan bisa melihat Daniel menunjukkan bahwa dengan pertolongan Allah dia menjalani hidup dengan murni, hatinya murni, dia sabar, dia setia dan saleh dalam lingkungan yang tidak saleh. Itu mungkin dan dapat dilakukan. Dan Daniel bagaikan cahaya seperti lilin kecil yang terus menyala dan tidak dapat dipadamkan oleh seluruh kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Pada waktu saudara Daniel mengalami demikian dengan anugerah Allah, ia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga benar-benar bisa tumbuh dengan sabar, dengan subur di dalam sebuah kekejian yang terjadi pada saat itu, yang terjadi di istana Babilonia. Ya. Saudara kasih dalam Yesus, berapa usia Daniel dalam Alkitab pada waktu dia menjadi seorang yang beribadah dengan Tuhan? Memang Alkitab tidak menuliskannya ketika untuk pertama kalinya dia berhubungan dengan Tuhan. Alkitab tidak memberitahukannya, tapi saya percaya dengan yakin bahwa sejak kecil Daniel sudah memelihara kehidupannya untuk takut akan Tuhan. Ketika dibuktikan ketika krisis yang besar terjadi, yang pertama timbul, Daniel sudah siap dan dia berkata bahwa dengan tangan yang tahir, hati yang murni, visi yang jelas dan tujuan yang jelas, dia berkata Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ketika diperhadapkan dengan situasi demikian, dia menjadi seorang yang setia. Karakter Daniel sudah terbentuk pada saat itu. Dan tentunya itu terjadi bukan secara instan, namun dengan sebuah perjalanan kehidupan yang dihadapinya. Daniel diharapkan pada saat situasi demikian terjadi, dia bisa menyimpang, namun Daniel tidak melakukan itu. Seperti Yusuf, Bapak Ibu, yang dijual diperbudakan di Mesir, yang berabad-abad sebelumnya, dan yang bertahan di dalam berbagai ujian yang ada di istana Firaun, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Daniel pun sungguh-sungguh dapat dipercaya. Yusuf dapat dipercaya oleh Tuhan. Yusuf setia dengan Tuhan. Yusuf sabar menghadapi masalahnya. Dan Daniel pun sama, sungguh dapat dipercaya. Daniel tahu. Apakah Daniel tahu tentang Yusuf? Tentunya tahu. Karena Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, hampir 900 tahun kejadian Yusuf pada saat kalau membaca kitab Kejadian bersama dengan kitab yang ada ditulis dalam Daniel, hampir 900 tahun saudara sih periode waktunya. Tentu saja sekali lagi Yusuf dan Daniel adalah contoh yang sangat luar biasa ketika menghadapi problem dan masalah. Dan pada waktu Daniel saudara sih ketika dia hadapi masalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan berikan hikmat yang sangat luar biasa yang terjadi pada saat itu. Daniel diharapkan supaya Daniel itu berlaku seperti seorang pemuda yang terombang-ambing dengan situasi keadaan pada saat mudanya. Daniel diharapkan menjadi orang yang sama dengan dunia. Tetapi Daniel tidak demikian. Apakah Daniel bisa mengalami keadaan demikian kalau tanpa dengan Tuhan? Tidak mungkin. Tapi karena dia mengerti, dia bersama dengan Tuhan, sehingga dia mampu melewati hidup ini. Bapak Ibu sekali lagi, kita perhatikan ketika saat Daniel setia, kesetiaan Daniel itu sangat utuh, tercermin di dalam kata berketetapan hati. Orang yang berketetapan hati adalah orang yang setia. Orang yang benar-benar punya pengalaman dengan Tuhan. Dengan kesungguhan hati dengan dia, dengan Allah kita. Dan saya percaya dikatakan bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya dengan ada yang terjadi pada saat itu.
Tidak ada yang serba kebetulan. Tidak ada hal yang dicoba-coba. Tidak adalah hal-hal yang mungkin saja dangkal. Tapi dia sudah siap menghadapi. Karena apa? Karena dia sudah memiliki kehidupan yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu, kehidupan itu terpancar dan keluar dari hatinya Tuhan. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dan Tuhan melihat hati. Saudara kasih, kalau kita perhatikan, Daniel tidak pernah merasa kagum dengan kemegahan, dengan kekuasaan istana raja pada saat itu. Tapi dia berkali-kali merasakan kekagumannya. Dengan apa? Dengan hadirnya Tuhan. Dengan hadirnya Tuhan dalam hidupnya. Yang menyingkapkan rahasia-rahasia di dalam kehidupannya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Kejadian Daniel pasal kedua ayat 28. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Kesetiaannya yang luar biasa dialami dan dilakukan oleh Daniel. Sehingga dia menjadi orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Kesetiaannya sangat utuh dengan Tuhan. Dibuktikan dengan banyak resiko yang dihadapi. Resiko yang dihadapi oleh Daniel begitu banyak Bapak Ibu. Tetapi dia benar-benar mengerti bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang sanggup menolongnya. Dan dia sungguh-sungguh benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekali lagi, yang kedua saya ingin sampaikan buat saudara dan saya. Nah, ketika saudara dan saya engkau sabar dan setia, mari kita perhatikan, kita menguasai diri saudara. Kuasai dirimu. 1 Korintus pasal ke-9 ayat 25 berkata begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Bahkan Amsal pasal ke-17 ayat yang ke-32 berkata bagian B, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi Daniel adalah orang yang dimana saat sampai tahun pertama dari kerajaan pemerintahan Kores dia masih ada. Daniel tampil di dalam kehidupannya dalam satu gambaran yang sangat mulia. Kenapa? Ketika pada usia saat dia mulai remaja sampai dia usia 90 tahun Bapak Ibu. Dia dimasukkan ke dalam kandang singa. Daniel pasal 6 ayat 16. Ya. Bapak Ibu perhatikan. Di situasi yang begitu panjang yang dihadapi dalam hidupnya. Tapi dia tetap menguasai dirinya untuk benar-benar takut akan Tuhan. Di sini Daniel menunjukkan keberaniannya. Dia menjadi seorang yang berbeda dengan dunia. Sejak dari muda sampai usia 90 tahun dia bisa menguasai dirinya ketika perintah Raja Darius yang tidak dapat diganggu-gugat. Menyatakan bahwa selama 30 hari tidak ada seorang pun meminta permohonan doa yang disampaikan pada dewa atau manusia manapun selain pada Raja Darius pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Daniel tetap berdoa. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Seperti yang biasa dilakukan. Luar biasa. Itulah sikap dari seorang Daniel. Daniel menanggung sebuah resiko atas hidupnya. Dibutuhkan suatu iman, keyakinan yang sangat besar. Daniel jalani itu dalam kehidupannya yang sangat berat. Dalam pembuangan di Babilonia. Sejak dia remaja sampai dia usianya tua. Tetapi dia tahu, dia siap hadapinya. Persoalan, masalah, krisis yang terjadi di hidupnya. Masalah krisis terjadi justru dia semakin matang. Semakin menjadi kuat. Karena dia adalah orang yang bisa menguasai diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab ada 5 momen, ada 5 jangka waktu besar dalam kehidupan Daniel dia hadapi suatu krisis yang terjadi. Dalam satu krisis demi krisis dia hadapi, karakternya dibentuk, kehidupannya dibentuk, bahkan sampai reputasinya pun dia diangkat. Namun dia tetap punya ketetapan hati untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, demikianlah cerita dari seorang bernama Daniel ini. Saudara kasih yang dapat menjalani kehidupannya dan
tidak mudah, namun dia memperoleh kemenangan. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan, dia lalui hidup ini. Bersama dengan Allah Israel yang menolong, melindungi, yang menyertai, membelanya. Dan Daniel dapat bertahan hidup dan menjadi pemenang dari cara hidupnya. Dia hebat. Ya. Seringkali Bapak Ibu kita menghadapi masalah yang cenderung berada dalam posisi yang tertekan. Bagaimana sikap kita? Perhatikan baik-baik. Mungkin saja bisa mengakibatkan emosi kita menjadi marah. Mungkin orang-orang sekeliling kita mudah sekali kena efeknya dengan kemarahan kita. Keluarga kita, pasangan kita, kakak, keluarga, teman-teman, rekan kerja. Cenderung saudara, mungkin saja ketika saudara punya masalah akhirnya bisa mencari-cari kesalahan. Bahkan mungkin masa lalu kita diungkit-ungkit dengan persoalan ini. Kemarahan sering menimbulkan satu hal yang tidak membuat keadaan lebih baik lagi. Masalah belum selesai yang satu akan bertambah dengan masalah yang lain. Sebab itu firman Tuhan hari ini mengajarkan buat kita semua sekali lagi. Mari sabar dan setia dengan persoalan saudara. Kuasailah dirimu. Dan saya percaya, saudara, ketika saudara dan saya engkau bermiliki pengharapan kepada Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, Allah tidak tinggal diam. Tuhan Yesus dapat menolong kepada saudara, menyelesaikan kehidupan saudara dengan pikiran yang jernih. Dan saudara kasih, saudara akan melihat jalan Tuhan itu indah dan Tuhan sediakan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 berkata demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari bersama-sama jemaat Tuhan yang hari ini ada. Bersama-sama arahkan hati dan pikiran saudara melakukan segala persoalan dalam hidup ini bukan dengan kekuatan dan kuat gagah kita. Namun dengan caranya engkau memandang Tuhan, engkau bersabar dengan masalahmu, setia atas ketetapan Tuhan, kuasai dirimu seperti Daniel yang sudah lakukan dalam hidupnya. Dan kemenangan terjadi yang dialami oleh Daniel. Bagi saudara kasih dalam Tuhan Yesus pada saat ini, ingat, masalah adalah membuat saudara menjadi dewasa. Masalah membentuk saudara menjadi orang yang menjadi berpengharapan dengan Tuhan. Sebab itu hari ini belajarlah Tuhan menolong kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini firman Tuhan telah disampaikan. Kami percaya, kami tahu bahwa setiap masalah terjadi dalam kehidupan ini yang tidak akan pernah berhenti. Itu akan terus berjalan, akan terus kami hadapi. Namun kami percaya Engkaulah Allah Tuhan kami, penolong pembela kami. Biarlah kami boleh bersikap menjadi orang yang sabar, menantikan jalan dari Tuhan. Kami setia atas perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan kami boleh menguasai diri kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ini Bapa, supaya kami benar-benar dituntun oleh Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan. Berserta dengan kami Bapa, dan biarlah Engkau sendiri yang akan memeteraikannya dengan kuasa firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan masuk pada saat ini dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab itu bersama-sama kita akan tundukkan kepala dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, pesan Tuhan adalah biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara dan saya diminta untuk mengingat Tuhan Yesus atas kebaikannya, atas kesetiaannya, atas pengorbanannya supaya saudara dan saya lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama. Bapa di surga, siapakah kami ini Tuhan Yesus? Kami sebelum mengenal Tuhan, kami adalah orang berdosa.
upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami Bapa. Engkau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk penderitaan yang sangat luar biasa. Darah mengalir dari sekujur tubuhmu Bapa. Sungguh Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau buat kami. Engkau pilih kami jadi anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau memberkati kami, Engkau membela kami, melindungi kami. Sungguh Tuhan, Engkau baik, amat baik buat kami. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau memberkati dalam perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau saudara dan saya makan dan minum dengan cara yang benar. Sebab itu masing-masing, mari uji keadaanmu, introspeksi dirimu, jangan simpan dosa, minta ampun. Supaya ketika engkau makan dan minum perjamuan kudus, Tuhan memberkati kita. Sejenak mari kita berdoa masing-masing secara pribadi. Ya Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu yang sedang berdoa, ampuni kami Bapa. Seringkali kami salah dalam banyak hal. Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami tidak mau melakukan sekali lagi apa yang menjadi pelanggaran di hadapan-Mu Bapa. Kami mau bertobat dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami semua. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah percaya. Bagi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus yang sudah percaya, anak-anak di bawah 12 tahun jangan mengambil dan makan dan minum perjamuan kudus ini. Mari bersama-sama kita akan sama-sama arahkan hati kepada Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita tundukkan kepala dalam doa dan ucap syukur karena Tuhan telah memberkati kita dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan yang baik yang kami alami pada minggu ini Tuhan Yesus.
Kami mengingat semua anugerah Tuhan dan kebaikan-Mu, kesetiaan Tuhan, dan pengorbanan buat kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah. Namanya Yesus yang hebat dan luar biasa. Yesus yang mengerti setiap persoalan dan masalah kami. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih atas semua yang terjadi. Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami benar-benar Bapa, kami mau arahkan hati pikiran kami kepada tangan Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Biarlah kami akan lebih setia, lebih mengasihi Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu berjaga-jaga, menjaga hidup ini, takut akan Tuhan. Sampai waktunya Tuhan datang kembali, kami kedapatan semuanya setia melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada setiap umat-Mu, berkatilah setiap mereka Bapa, dalam setiap usaha pekerjaan. Kalau minggu-minggu ini Tuhan Yesus aktivitas sedang dimulai kembali, Tuhan besertalah dengan setiap mereka umat-Mu. Tuhan pimpin mereka, kekuatan kesehatan, hindarkan dari segala sakit penyakit, virus apapun di dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi. Pimpin mereka setiap mereka pergi dari rumah, perjalanan yang ditempuh, sampai di kantor atau di tujuan masing-masing. Tuhan membela mereka, Tuhan menolong mereka. Berikan hikmat buat mereka juga Bapak, untuk menjaga kebersihan dalam hidup mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya Bapak, kami tidak akan merasakan kelemahan dalam hidup ini. Tapi kami merasakan kuat bersama dengan Tuhan. Karena Engkau menopang kami. Firman-Mu disampaikan buat kami Bapak. Agar kami ketika kami menghadapi masalah, kami akan lebih sabar lagi. Kami akan lebih setia lagi dengan Tuhan. Ketika masalah datang, kami akan menguasai diri kami Bapak. Supaya kami menang atas setiap krisis atau problem yang kami hadapi. Berikan kepada kami sukacita Tuhan. Berikan kepada kami Bapa damai sejahtera Tuhan. Dan berikan kepada kami ucapan syukur dalam hidup ini Bapa. Kami percaya Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Tuhan yang beban berat Tuhan sudah angkat. Dan Tuhan Yesus yang putus asa kecewa Tuhan sudah hiburkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih atas semua yang Tuhan berikan buat kami semua. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat kedua belah tangan bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, kuasa kasih dari Roh Kudus yang selalu membela, menolong, menyertai, dan kuasa itu membentuk saudara menjadi orang yang sabar, setia, dan menguasai diri dalam hidup ini sepanjang kehidupan ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan rumah sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, selamat berpisah sampai pada saat minggu depan kali. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin.